Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji pembahasan kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnatis shahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan sunnah yang sahihah, itu hadis yang sahih. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, kenapa ditambah kata sahih? Karena tidak semua hadis bisa kita terima. Ya, tidak semua hadis yang bisa kita terima, apalagi kalau dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah hanya hadis sahih, ya sahihlah yang bisa dijadikan dalil sandaran. Begitu juga dalam hukum. Ya, begitu juga dalam hukum, ini halal, haram. Dalilnya apa? Harus hadis sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, tidak bisa diterima, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah hukum, apalagi dalam masalah akidah, seperti yang akan kita bahas ini. Jadi ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah mulai pembahasan pertama yang disebutkan tulis haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hamba-hambanya. Apa sih hak Allah terhadap hamba-hambanya? Inilah yang dibahas pada pertemuan kali ini dan sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Jadi terkait hak Allah terhadap hamba-hambanya sudah ada dua pertanyaan yang kita bahas. Pertama, pertanyaan limadza khalaqanallah, kenapa Allah menciptakan kita? Jawabannya apa? Nah, untuk beribadah padanya. Ya, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah menciptakan kita semua, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, dari suku apapun, dari kampung manapun, Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, ini tujuan Allah menciptakan kita, ya manusia, jin maupun manusia. Bukan manusia saja, jin juga Allah ciptakan untuk beribadah padanya. Apa dalilnya? Saya menyebutkan dalilnya surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar beribadah kepada Allah. Inilah tujuan Allah menciptakan jin, manusia, menciptakan kita semua. Tujuannya agar beribadah kepada Allah. Ini dalil dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hambanya yang harus mereka tunaikan, yaitu mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, ini hak Allah terhadap hamba-hambanya, ya, yaitu hak Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap kita semua, yaitu agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hak ini hak Allah terhadap hamba-hambanya, berarti wajib tidak ditunaikan. Wajib, ya kan? Yang namanya hak itu wajib ditunaikan, Bapak ya. Sama seperti kita, misalkan istri kita punya hak terhadap diri kita, berarti harus ditunaikan tidak? Tunaikan. Anak kita punya hak terhadap diri kita, berarti tunaikan tidak? Tunaikan. Maka begitu pula Allah. Allah punya hak yang wajib kita tunaikan, dan hak Allah yang wajib kita tunaikan yaitu beribadah padanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini hak Allah, dan ini juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Beribadah padanya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terakhir kita sampai sini,
setelah kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita agar beribadah kepadanya, lantas timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Maka Syekh menyebutkan semaniyal ibadah, apa itu ibadah? Jawabannya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al kad-du'a'i was salati wad dhabhi wa ghairiha. Ibadah yaitu kata yang mencakup segala yang Allah cintai. Kata yang mencakup segala yang Allah cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini ibadahnya. Kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini ibadah. Segala sesuatu yang Allah cintai, entah itu berupa perkataan, perbuatan, itu adalah ibadah. Ini ma'arif, definisi, pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Jadi yang namanya ibadah pokoknya yaitu nama yang mencakup segala perbuatan, segala perkataan yang Allah cintai. Nah itu. Pokoknya kalau kita tahu perbuatan cinta Allah, itu adalah ibadah. Kalau kita tahu suatu perkataan yang cinta Allah, berarti itu ibadah. Contohnya apa? Syekh menyebutkan kad-du'ai, seperti doa. Jadi Bapak, doa ini dicintai Allah tidak? Allah, makanya doa adalah ibadah. Maka kalau kita tahu doa ibadah, hendaknya kita semangat dalam berdoa. Apalagi doa ini bisa dibilang ibadah yang paling ringan kan, paling ringan melaksanakannya. Ya tidak? Anda tidak butuh banyak energi kan? Kita nggak perlu menghabiskan banyak energi, banyak tenaga. Cukup angkat tangan kita lalu panjatkanlah permintaan kita kepada Allah. Allah akan mendengarnya dan akan mengabulkannya. Nah itu. Jadi ini doa, ini ibadah yang ringan, tapi sayangnya banyak di antara kita yang melalaikannya. Doa ini ibadah, karena doa kan cinta Allah kan. Bahkan sebutkan Rasulullah Tirmidzi dengan jelas, Nabi menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, yang menyatakan itu siapa? Nabi kita langsung. Ya, bukan para ulama. Nabi menyatakan doa itu adalah ibadah. Maka semangatlah dalam berdoa. Ya. Karena ini adalah ibadah yang Allah cintai, perkara yang Allah cintai. Makin banyak kita doa, makin Allah cintai. Ya, ibadah apapun kalau sering kita kerjakan, Allah cintai. Nah, itu pula doa. Meminta, doa kan meminta. Ketika kita minta kepada manusia, atau minta kepada seorang, pertama kali mungkin senang orang yang kita minta, iya nggak? 2 kali diminta ya masih senang. 3 kali udah berubah, 4 kali udah bermuka masam, 5 kali diusir gitu, ya kan? Ini manusia. Tapi kalau Allah makin banyak diminta, makin senang. Ya beda dengan manusia. Ya. Maka semangat Bapak ya. Makanya dalam sebutan hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ini beda dengan manusia kan. Kalau ada orang nggak minta sesuatu kepada kita, kita senang, berarti kita nggak mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau Allah, kita tidak minta sesuatu kepada Allah, tidak minta sama sekali, Allah marah kepada kita. Ya ini beda dengan makhluk ya. Maka doa adalah ibadah, hendaknya kita semangat dalam berdoa. Lalu berikutnya yang disebutkan Syekh, macam-macam ibadah. Contoh ibadah wassalat, yaitu sholat. Sholat ini cinta Allah tidak? Cinta Allah jelasnya. Makanya itu adalah ibadah. Ya. Begitu juga wadzabahi, menyembelih binatang. Cinta Allah tidak? Cinta Allah juga sama ya. Ya. Wa ghairiha, dan selain itu, selain doa, selain sholat, selain penyembelihan, ini semua adalah ibadah. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan dalilnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuki itu sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin,
untuk Allah Tuhan semesta alam. Rasul disuruh berkata bahwa sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, di sini disebutkan sholatku dan nusukku. Nusuk di sini kata Imam kata Syekh Muhammad bin Zainu, dabhilil hayawanati, yaitu sembelihan terhadap hewan yang aku lakukan. Artinya menyembelih hewan. Ini pun termasuk ibadah. Makanya Bapak, siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah, berarti dia sudah ibadah kepada selain Allah. Berarti apa namanya? Syirik. Ya, maka nggak boleh seorang menyembelih hewan untuk jin, untuk apalagi untuk malaikat, untuk rasul dan semacamnya. Sembelihan hanya untuk Allah, ya. Karena itu adalah ibadah. Ya, itu dalil pertama yang disebutkan Syekh menjelaskan contoh atau macam-macam ibadah. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan dalil kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman. Ini artinya hadits qudsi. Artinya firman Allah Ta'ala yang ada dalam hadits, bukan ada dalam Quran. Ya, artinya kalau hadits qudsi ini kita tidak dapat pahala dari sisi pembacanya. Kan walaupun hadits qudsi dari Allah, ayat Al-Quran dari Allah, sama-sama dari Allah kan, tapi beda dari sisi hukumnya. Kalau ayat Al-Quran kita baca saja, baca nih, belum ngamalkannya, cuma baca saja, bahkan tidak tahu artinya, berpahala tidak? Berpahala. Maka disebutkan sunnah Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, dalam kitab Allah artinya dalam Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini kata siapa ini? Nabi. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadisnya berkata, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun. Akan tapi maksudnya alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Artinya alif lam mim udah berapa huruf? 3 huruf. 3. Ya. Ini Bapak-bapak, kalau Al-Quran dibaca, baca saja, sekedar baca, tidak diamalkan, dapat pahala. Apalagi diamalkan. Nah, tapi kalau hadits qudsi, seperti nanti yang disebutkan firman Allah Ta'ala ini, kita sekedar baca saja tidak dapat pahala. Kecuali kalau kita apa? Amalkan, kita sampaikan, nah itu bisa. Tapi sekedar bacanya contoh ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, ada pahala. Dan perbedaannya dengan Al-Quran, perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau Al-Quran boleh dibaca dalam sholat, ya kan? Tapi kalau hadits qudsi, firman Allah yang dalam hadis ini nggak bisa dibaca dalam sholat, ya. Dan masih ada beberapa perbedaan tentang apa antara hadits qudsi dengan apa Al-Quran. Ya, kita bahas sekali lagi. Syekh menyebutkan dalil tentang ibadah, definisi ibadah dan macam-macam ibadah. Pertama dalam surat Al-An'am, yang kedua dalam hadis, yaitu hadits qudsi. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang kuberikan kepadanya. Seorang hamba tidak mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang kuberikan kepadanya. Maksudnya apa? Kewajiban yang Allah berikan ini perkara yang paling Allah cintai. Jadi apa yang Allah perintahkan, apakah semuanya wajib? Apa? Enggak kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah kan? Nah, apa yang Allah perintahkan bisa wajib, bisa sunnah. Nah, ada perintah Allah yang satu hukumnya yang wajib, yang satu sunnah. Maka yang paling Allah cinta yang mana? Yang wajib. Yang wajib. Ya, kata Allah,
tidak seorang hamba tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang sudah kuberikan kepadanya. Artinya perkara wajib ini paling Allah cintai, lebih Allah cintai daripada perkara yang tidak wajib. Nah, jelas Bapak ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ibadah itu apa yang Allah cintai. Ya, ini menunjukkan ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya, hadis ini hadis kursi rawahul Bukhari dan Bukhari. Dan hadis ini juga Bapak-bapak menunjukkan keliru sebagian orang yang lebih mendahulukan ibadah yang tidak wajib lalu melalaikan yang wajib. Ya, banyak contohnya kalau kita misalkan lihat seperti contohnya, misalkan ini contoh saja, misalkan kalau ini mungkin di Saudi ya, kalau di Indonesia tidak ada. Sebagian orang semangat mencari pahala, semangat mencari ganjaran dari Allah, dia pergi iktikaf di bulan Ramadan atau di luar Ramadan ke Masjidil Haram dalam keadaan dia juga harus bekerja di tempat kerjanya, entah itu perusahaan atau mungkin kantor, istilahnya pegawai negeri dan semacamnya. Nah, ini pertanyaan ini kasus nyata ya, bukan hayalan. Pernah ditanyakan oleh kepada sebagian ulama Saudi. Jadi gimana ini? Ada sebagian orang karena semangat cari pahala dia iktikaf tinggalkan kerjanya. Karena apa? Dia mikir iktikaf di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, ini sebaik-baik amalan. Akhirnya dia tinggalkan tempat kerjanya untuk iktikaf. Kerjanya ditinggalkan. Dalam keadaan dia tidak cuti, tidak apa, tinggalkan itu aja. Kalau cuti lain lagi masalahnya kan. Karena namanya pegawai kan ada hak cuti kan. Ya kan? Dia nggak cuti, dia tinggalkan aja gitu. Nah, kata para ulama seperti ini keliru. Kenapa? Karena kerjanya dia di tempat kerjanya ini wajib. Nah, dia udah terikat perjanjian, ya kan? Orang diterima suatu perusahaan kan ada istilahnya apa? Akadnya kan? Oh, nanti saya ini wajib begini, nanti saya punya hak untuk cuti begini. Itu kan? Dia ada, sudah ada akad bahwa dia wajib bekerja, nggak boleh meninggalkan tanpa izin. Tiba-tiba dia tinggalkan untuk iktikaf. Dia mikir pahala iktikaf lebih besar daripada kerja. Padahal menunaikan janji hukumnya apa? Wajib. Iktikaf wajib? Tidak. Nah ini sebagian orang demi mengejar yang tidak wajib melalaikan yang wajib. Apa kira-kira penyebabnya? Kurang ilmu, rata-rata begitu orang itu. Oke ya, jadi itu harus kita pikirkan. Atau sebagian orang, misalkan ada yang mau dakwah, bagus dakwah, ya. Nah, tapi melalaikan anak istri. Nah, ini nggak boleh. Menafkahi anak istri hukumnya apa? Wajib. Sedangkan dakwah keluar dari kampung halamannya, ini tidak wajib. Apalagi kalau orang ini ilmunya pasar, nggak mungkin dikatakan wajib ain ya, wajib ini nggak, paling fardu kifayah. Atau kalau dia belum mampu ya berarti tidak wajib, tidak fardu kifayah. Dia harus belajar dulu baru dakwah. Maka jangan sampai seorang demi mengejar sesuatu yang tidak wajib dia dakwah ilmu pas-pasan, meninggalkan kewajiban dia menafkahi anak istri. Nah, yang seperti ini dia sudah meninggalkan kewajiban demi mengejar sesuatu yang tidak wajib. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita mau cari pahala yang besar, Bapak-bapak, kalau kita mau cari ganjaran Allah yang lebih besar, maka dahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib. Jelas Bapak ya? Jangan keliru ya. Ya contohnya dalam bulan Ramadan, sebagian orang semangat mengejar sholat tarawih, tapi tidak sholat isya. Ini nyata juga. Ini bukan dongeng. Karena ada kejadian di kampung nenek saya kayak begitu. Jadi ada sebagian orang ketika Ramadan bagus dia semangat, wah kita tarawih bagus tarawih kan, ya nggak? Dapat hal besar kan? Tapi herannya dia dengar adzan, dia masih nyantai di rumah. Nanti dengar suara apa mau sholat tarawih dia langsung berdiri. Sholat tarawih, enggak sholat isya. Nah, ini juga keliru. Sholat tarawih hukumnya wajib tidak? Tidak wajib. Isya wajib. Bagaimana bisa dia meninggalkan yang wajib lalu melakukan yang tidak wajib? Rugi orang seperti ini.
pertama dia melalaikan kewajiban, dosa tidak? Dosa. Yang kedua dosanya besar. Kalau dosanya kecil ya masih ringan ya, bisa ditutup dengan amalan-amalan yang tidak wajib, tapi dosanya besar. Dalam Sahih Bukhari Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatul asar faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh lenyaplah seluruh amalan. Meninggalkan salat asar. Salat asar gimana kalau tambah maghrib? Tambah isya. Alhamdulillah. Ya, hati-hati ya. Orang yang melalaikan sholat jadi rugi. Orang yang rajin sholat sunnah tapi tidak sholat wajib, atau dia rajin sholat sunnah terus rajin puasa Ramadan tapi tidak sholat wajib, ini rugi. Amalannya hilang begitu saja. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Ya rugi ya, Bapak ya. Nah itu, jadi penting sini ilmu. Dengan ilmu lah kita bisa mendahulukan mana yang lebih wajib, mana yang lebih cinta Allah, mana yang lebih disukai oleh Allah. Ya, ini dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya itu mainnya pakai perasaan. Oh, saya ini bagus nih amalkan ini. Tidak wajib, tapi yang wajib ditinggalkan. Ya. Nah itu kita kembali lagi. Jadi ini dari hadis menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya. Sebagaimana sabda firman Allah Taala tadi, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang kuberikan kepadanya. Ini menunjukkan ibadah adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya. Itu pertanyaan kedua. Nah sekarang kita masuk pertanyaan ketiga, Bapak. Soal tadi, pertanyaan ketiga atau Syekh Muhammad bin Sinu, kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Tadi di poin pertama kita sudah bahas apa tujuan Allah menciptakan kita? Ibadah kepada Allah. Timbul pertanyaan, kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, lantas apa itu ibadah? Akhirnya ibadah disebutkan bahwa ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai. Timbul pertanyaan berikutnya, terus bagaimana cara kita ibadah? Kita tahu ibadah itu segala sesuatu yang cintai oleh Allah. Sholat dicintai Allah, puasa dicintai Allah. Tapi bagaimana cara kita sholat? Bagaimana cara kita puasa? Bagaimana cara kita zakat? Nah ini kan harus tahu kan? Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ini menyebutkan ada jawab. Ya jawabannya, jawaban ketiga, karena amaron Allah wa rasuluh. Jadi bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yaitu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ini jawabannya Bapak. Kalau ditanya sama seorang yang baru masuk Islam, gimana Anda beribadah? Bagaimana cara Anda beribadah? Jawabannya apa? Caranya sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu caranya. Jadi diperintahkan Allah Rasulnya kita kerjakan. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan dalil pertama dalam Al-Quran dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di sini Allah menyuruh kita orang-orang beriman untuk menaati Allah dan menaati Rasul. Jadi ibadah kita harus ikuti Rasul. Dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Maksudnya apa batalkan amalan kalian? Para ulama memiliki beberapa penafsiran. Di antara penafsiran dari salaf ulama terdahulu, maksud jangan batalkan amalan-amalan kalian, yaitu jangan kalian rusak amalan-amalan yang telah kalian kerjakan dengan melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa besar syirik. Dosa apapun. Setiap dosa besar ini akan menggerogoti amalan kita. Kita sudah mengumpulkan amalan banyak, bisa habis karena dosa besar. Menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, bisa menggerogoti amalan kita. Ya, apalagi hak Allah tentu saja. Apa hak Allah? Tadi apa? Mengesahkan Allah. Kita malah langgar dengan menyekutukannya. Ini hilang semua. Bukan cuma
dikurangi bahwa kalau kita berbuat syirik hilang semuanya. Nah, untuk dibilang tadi. Ya, ya ini pertama ya. Jadi kenapa kita beribadah pada Allah? Jawabannya sebagaimana yang diperintahkan apa? Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasul. Allah menyuruh kita menaati Rasul. Rasul menyuruh sholat kita model begini, maka kita pun ikut. Ya enggak? Ya kan kayak gitu kan? Contohnya dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Siapa yang mau? Nabi kan? Maka kita ikut sholat. Lalu dalam masalah haji, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Nah, lihat tuh, kita hajinya disuruh ikuti haji Nabi. Ya begitu Bapak. Jadi dalam semua ibadah harus seperti itu. Itu dalam ayat Al-Quran tadi. Ada pun dalam hadis Syekh menyebutkan dalil bahwasanya kita beribadah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad ay ghairu maqbul, rawahu Muslim. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada perintahnya dari Nabi, maka itu tertolak. Tertolak maksudnya apa? Ai ghairu maqbul. Maksudnya tertolak itu tidak diterima. Ya. Diperhatikan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, maka amalannya akan apa? Tertolak, tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau kita ingin amalan kita tidak tertolak dan ingin amalan kita diterima, caranya bagaimana? Harus ada perintah dari Nabi. Oh, ibadah gini, sholatnya model gini. Oh, ini perintah Nabi. Perintah atau contoh Nabi. Jadi kadang Nabi melakukan sesuatu tapi Nabi sendiri tidak mempraktekkan. Masih gini, Nabi menyuruh seorang tapi Nabi sendiri belum sempat melaksanakan, belum nikah. Gak apa-apa ya. Ya contohnya umroh di bulan Ramadan. Apa ada dalam hadis Nabi pernah mempraktekkan umroh di bulan Ramadan? Nggak ada, tapi Nabi menganjurkan bahwa umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi. Nabi anjurkan, makanya kita praktekkan. Atau Nabi tidak perintahkan tapi Nabi melakukan, nah itu yang kita praktekkan. Apa ya? Jadi apapun yang Nabi perintahkan atau Nabi lakukan, maka kita kerjakan. Apalagi kalau Nabi sudah memerintahkan, Nabi juga mempraktekkan. Wah, ini harus hendaknya kita ikuti ya. Dan para sahabat Bapak, ketika Nabi melakukan sesuatu, menyuruh sesuatu, mereka langsung mengerjakannya tanpa berpikir ini hukumnya wajib atau tidak. Kalau kita kan enggak, oh ada hadisnya begini, oh iya tapi hukumnya apa nih, wajib atau sunnah? Kalau kita kan dipilih-pilih dulu, dipilih-pilih ya. Oh kalau misalnya hukumnya wajib kita kerjakan, kalau tidak ya udah diperintah. Kalau para sahabat kan seperti itu, ada perintah dari Nabi langsung dikerjakan tanpa bertanya ini hukumnya wajib atau tidak. Yang penting suatu amalan diperintahkan, dicontohkan Nabi, mereka ikut. Nah inilah yang seharusnya kita lakukan. Jadi kata Nabi, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya kenapa? Tertolak. Berarti kita harus beribadah sebagaimana yang diperintahkan Nabi atau dicontohkan oleh Nabi. Nah inilah jawaban kita kalau ditanya oleh orang misalkan mu'alaf, orang baru Islam, kamu ibadah, gimana cara kamu ibadah? Maka jawabannya bahwa tadi, ya ibadahnya sebagaimana yang dicontohkan atau diperintahkan Nabi. Oh, kalau bapak-bapak bisa nyebutkan dalil dalam Al-Quran, sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Rasul menyuruh kamu begini, sholat begini, berarti kamu ikut. Itu dari Al-Quran. Dari hadis, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Berarti kalau kamu amalannya ingin tidak tertolak, kamu harus melakukan ibadah sebagaimana yang dikerjakan Nabi atau diperintahkan Nabi. Jelas Bapak ya? Nah itu pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Jawabannya apa tadi?
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, ya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Bagaimana cara kamu ibadah kepada Allah? Sebagaimana yang dirasakan oleh hati saya. Kalau hati saya merasa sejuk, ibadah model ini yang saya kerjakan. Kalau hati saya merasa gelisah, nggak saya kerjakan. Jangan seperti itu. Ibadah itu tidak bisa pakai perasaan. Loh, apa dosa orang ibadah pakai perasaan? Ada. Sebagian kaum sufi, mereka ibadahnya pakai perasaan. Mereka bikin zikir tertentu, lalu mereka merasa, setelah kita baca zikir model ini dengan cara goyanglah kepalanya atau gimana, sampai berapa ratus kali, kami merasakan hati ini tenang. Oh, berarti inilah yang kita praktekkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi ibadahnya pakai perasaan. Nah, ini nggak bisa. Ada bapak, kalau ibadah pakai perasaan, saya nanya, perasaan siapa yang kita pakai? Perasaan orang beda-beda. Perasaan kita beda-beda kan. Bisa jadi ada orang yang praktekkan zikir model gini, perasaannya tenang. Yang satunya lagi kayaknya perempas, bikin dimodif lagi lah, dimodifikasi lagi lah modelnya. Maka nggak jadi patokan ya, nggak jadi patokan perasaan seorang itu, nggak jadi ukuran ya. Jadi ibadah itu nggak bisa landasannya perasaan dan begitu juga pikiran, ya. Terus bagaimana landasannya? Al-Quran dan Sunnah, itu ya, selesai. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah kita praktekkan. Walaupun hati kita masih belum apa? Ya, belum apa iya. Orang beribadah hatinya masih belum tenang. Ada bapak? Ada. Ini kalau orang hatinya sudah banyak dosa, ya nggak? Kalau orang sudah banyak dosa bapak, ketika sholat tuh gelisah dia, rasanya kok sholat imam bacanya pendek aja, rasanya panjang sekali. Dia misalnya kalau imamnya misalnya baca perubahan pengennya dibagi dua itu. Kalau hatinya udah penuh dengan dosa maksiat, rasanya gelisah mendengar Al-Quran, pengennya tuh cepat selesai. Ya, ini kalau hatinya udah penuh dengan dosa. Tapi kalau orang hatinya masih bersih, dia nggak bosan dengan ayat Al-Quran. Dia ingin dengarkan Al-Quran lama dan lama ya. Maka bapak tengok ya diri kita ya. Kalau kita dengar imam bacanya serasa panjang, nah berarti tengok jangan hati kita sudah terisi dengan dosa ya. Itu ya. Jadi itu pembahasan ketiga, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Jawabannya yaitu sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, yang sekarang keempat, yang disebutkan oleh Syekh. Pertanyaan keempat, as-soalur rabi', hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Apakah kita beribadah kepada Allah karena dasar atau karena rasa takut dan harap? Apakah kita beribadah kepada Allah didasari rasa takut dan harap? Karena rasa takut dan harap? Al-jawab, jawabannya na'am, ya. Na'buduhu kadzalik, kita beribadah kepada Allah dengan demikian. Maksudnya kita beribadah kepada Allah dengan rasa apa? Takut dan harap. Takut maksudnya takut siksanya, mengharap apanya? Pahalanya, balasannya, ganjarannya. Nah ini Bapak, beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah karena dasar takut dan harap. Harap cemas harap istilahnya. Qala ta'ala, apa dalilnya kita beribadah pada Allah karena rasa takut dan harap? Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah berfirman menggambarkan sifat orang-orang beriman. Dalam surat As-Sajdah ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memanggil Tuhan mereka, menyeru Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka karena rasa takut dan harap. Takut siksanya, mengharapkan ganjarannya. Nah ini ibadah orang-orang mukmin. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf sama juga wad'u apa? Wad'u khawfa wa tama'a. Lafalnya gimana? Jadi serulah Allah karena rasa takut dan harap, sama juga. Maksudnya rasa takut apa? Kata Imam At-Tabari, takut akan sisanya, mengharapkan balasannya. Nah ini
ibadahnya orang beriman. Kalau tidak seperti ini, siapa yang doanya berdoa kepada Allah bukan karena rasa takut dan harap, bahwa minal mukadzibin, kata Imam Tabari, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan Allah. Karena orang kalau berdoa, beribadah kepada Allah tanpa rasa takut akan siksanya dan rasa harap akan balasannya, sangat besar kemungkinan orang ini melakukan dosa tanpa rasa takut dan malu. Kalau orang sudah nggak ada lagi rasa takut siksa Allah dan tidak mengharapkan balasan Allah, tingkah laku seperti apa kira-kira? Seperti hewan buas seperti nggak peduli lagi dia maksiat, ya nggak? Ya makanya ibadah seorang mukmin itu didasari rasa takut, harap dan satu lagi cinta sebenarnya. Ini rukun ibadah. Jadi kata para ulama, ibadah seorang mukmin itu didasari atas 3 perkara: harap, cemas, itu takut, dan apa? Cinta. Siapa yang ibadahnya seperti ini, kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, maka itu ibadahnya muwahhid, ibadah orang yang mengesahkan Allah. Tapi kalau cuma salah satunya saja, ini sudah menyimpang. Makanya kata para ulama, siapa yang ibadahnya cuma karena takut saja, maka itulah ibadahnya kaum Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang-orang yang giat ibadah kepada Allah tapi sesat. Sampai-sampai diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Nabi memvonis mereka gila benar, anjing-anjing neraka. Kenapa? Padahal mereka rajin ibadah, bukan sesat. Mereka ibadahnya karena dasarnya takut saja. Takut apa? Allah itu maha keras siksanya, Allah itu sangat keras azabnya. Allah juga bayangkan ayat ancaman semua. Nah ini orang-orang Khawarij. Lalu kata para ulama, dan siapa yang ibadahnya karena dasar harap saja, rasa harap saja, maka ini ibadahnya Murji'ah. Karena orang Murji'ah ini beribadahnya karena rasa Allah itu maha sayang, Allah maha cinta, Allah itu mungkin gak ada dalam pikiran mereka Allah itu keras siksanya. Akibatnya bagaimana kalau udah begitu? Bermudah-mudah maksiat. Kenapa kamu maksiat? Allah itu maha pengampun. Kenapa kamu main judi? Allah itu maha penyayang. Ini orang-orang Murji'ah. Nah, lalu yang ketiga, siapa yang ibadahnya karena didasari rasa cinta saja, maka ini ibadahnya kaum Sufi. Orang Sufi ibadahnya bukan karena rasa takut siksa Allah dan bukan karena mengharapkan pahala Allah, tapi karena apa? Cinta. Makanya di antara mereka ada yang ternukil dari tokoh mereka ucapan, ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu. Perhatikan, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Aku beribadah kepadamu karena aku mencintaimu. Nah lihat, ini orang Sufi. Jadi mereka beribadahnya katanya bukan karena rasa takut dan harap, tapi karena apa? Cinta. Nah ini saja. Yang benar ibadah harus didasari rasa harap, takut dan cinta. Kalau salah satunya saja menyimpang kita. Nah, sampai-sampai orang-orang Sufi menyatakan man abadallahi ajril jannati wan nar fa huwa taghut, kata mereka. Siapa yang beribadah pada Allah karena surga dan neraka, maka dialah taghut. Taghut itu bisa dibilang seperti setan, Bapak. Jadi kalau ada orang ibadah karena mengharapkan surga Allah, takut neraka Allah, dianggap taghut, sama seperti setan. Ngeri sekali, Bapak ya. Padahal lihat dalam surat As-Sajdah tadi Allah menyebutkan sifat orang beriman, mereka berdoa kepada Tuhan mereka karena rasa apa tadi? Takut dan harap. Takut apa? Siksa Allah. Mengharapkan, ya tuh, Allah muji orang beriman, maksa mereka katakan siapa yang ibadahnya karena takut neraka atau mengharapkan surga, maka dia taghut, katanya. Sama seperti setan. Ini sekali kan? Padahal ini sifat orang beriman. Bahkan Allah memuji para nabi dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi
adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini siapa ini? Para nabi bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka menyeru kami dengan rasa harap dan cemas. Siapa ini? Para nabi. Para nabi. Sama kita lebih baik mana? Dan para nabi saja mengharapkan balasan Allah dan cemas akan insya Allah. Tiba-tiba ada orang belakang yang kata, wah, saya ibadahnya bukan karena mengharapkan surga Allah, bukan karena takut kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Jadi bagi mereka, kalau ibadah bagi orang sufi ya, jadi kalau ibadah itu karena pengharapan surga, takut neraka, dianggap tidak ikhlas. Dan tentu saja itu perkataan yang sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan begitu dalam hadis. Nah, ini hadis, itu dalam Al-Quran. Dari hadis disebutkan syekh ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Sahih rawahu Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, aku memohon kepada Allah surga dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Siapa ini yang mencoba? Nabi kita saja masih mengharapkan surga, masih berlindung dari neraka. Tiba-tiba orang belakang menyatakan, ya Allah, kalau memang aku beribadah padamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Nabi mengharapkan apa tadi? Surga. Dia tidak mengharapkan surga. Dan Nabi berlindung dari neraka, sedangkan dia menyatakan, ya Allah, kalau aku beribadah padamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Mana yang kita tiru? Mana kita teladan, Nabi atau orang tadi? Nabi lah. Ya tuh. Tapi karena inilah penyimpangan dalam masalah akidah berpengaruh dalam amalan. Tidaklah seorang itu amalannya salah, akidahnya salah kecuali amalannya akan salah. Dan tidak ada suatu amalan yang salah kecuali karena akibat akidah yang salah. Ini kaidah penting Bapak ya. Akidah dengan amalan itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Artinya apa? Kalau akidah seorang benar, maka amalannya akan benar. Tapi kalau akidah seorang rusak, maka amalannya akan rusak. Contoh tadi, sampai dia sebagian sufi mengatakan, aku beribadah padamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan karena takut nerakamu. Jadi yang dasar apa? Cinta semata. Makanya di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah, seperti membayangkan ketika beribadah kepada Allah seperti suami melakukan hubungan dengan istrinya. Karena cinta, suami melakukan itu dengan istri karena cinta kan? Tapi itu juga dengan Allah. Mereka membayangkan seakan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah Bapak ya, pentingnya belajar akidah begini, supaya kita tidak menyimpang ya. Jadi sekali lagi, ibadah kita kepada Allah didasari rasa apa? Takut apa? Takut akan sisanya, dan rasa harap akan apanya? Pahalanya dan juga cinta. Tiga ini ya. Kalau tiga ini terpenuhi pada diri kita, maka kita selamat. Tapi kalau cuma salah satunya saja, kita menyimpang. Jelas Bapak? Ya, cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang hakullahi 'alal ibad. Hak Allah terhadap hamba-hambanya. Yang itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.